Sobat SMSR, bertemu lagi dengan saya, Melana Jova. Saya akan memperkenalkan program liputan kegiatan SMSR Yogyakarta dalam Friends, Vlog Anak SMSR. Sobat SMSR, kita akan membahas tentang P5 yang diselenggarakan pada saat Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-77. Nah, yang pertama, kita akan mendengarkan penjelasan dari Bapak Heru Suasona, Sarjana Pendidikan. Nah, apa itu P5, manfaatnya, dan tujuannya? Untuk itu, kita harus stay tune di Friends, Vlog Anak SMSR. Sebenarnya P5 itu sudah ada sebelum ini, cuma pada kurikulum Merdeka itu lebih ada penekanan lagi. Jadi yang mendasari P5 adalah karena yang namanya P5 kan penguatan, berarti ada sesuatu yang menurun, jadi perlu dikuatkan lagi, makanya ada profil pelajar Pancasila. P5 adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yaitu kegiatan kurikuler yang bertujuan untuk meningkatkan pencapaian kompetensi serta karakter siswa yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. P5 itu diharapkan siswa satu itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, siswa harus berkebhinneka tunggal ikaan secara global. Yang ketiga, siswa harus mandiri. Keempat, bergotong royong. Kelima, bernalar kritis, dan yang terakhir adalah kreatif. Di kurikulum Merdeka Belajar ini, guru harus menyisipkan 6 karakter profil pelajar Pancasila dalam setiap pembelajarannya. Untuk proyek P5 yang di SMSR Jogja ini, kemarin kita mengadakan kegiatan pembuatan mural dan sketsa. Karena pada dasarnya SMSR adalah sekolah seni, jadi kegiatan itu sangat sesuai dengan jurusan yang ada di sini. Tema yang kita angkat adalah kebhinekaan, di mana dalam skop yang luas, Indonesia itu tidak hanya dimiliki oleh satu golongan, satu etnis, atau satu agama. Kalau kita persempit lagi di SMSR, di kelas itu tidak hanya cuma milik satu orang dari daerah mana atau satu agama saja, tapi mereka dalam satu kelas itu bermacam-macam suku agama juga. Jadi dengan proyek ini diharapkan siswa itu mengesampingkan perbedaan itu untuk saling bekerja sama untuk menghasilkan satu karya bersama yang luar biasa. Kegiatan yang kita adakan, pembuatan mural dan sketsa, itu tidak mengutamakan hasil, tapi kita lebih menekankan pada proses. Bagaimana anak mendesain proyek, mengelola ide-ide, sehingga mereka bisa menyatukan ide untuk menghasilkan satu karya yang luar biasa. Jadi karya tersebut adalah milik semuanya, bukan milik satu orang, karena itu adalah ide bersama. Oke, setelah kita mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Heru tentang apa itu P5, kita akan mendengarkan komentar dari siswa-siswi SMSR Yogyakarta yang ikut berkarya dalam mural dan sketsa. Dalam kegiatan P5 kemarin, aku sendiri dan teman-teman aku kayak ngerasa seneng gitu, soalnya kita semua bisa bareng-bareng, apalagi di alam gitu. Jadi ada banyak angin, terus kayak adem gitu. Terus lombanya pun nggak umum ya, jadi kayak senang dan pengalaman baru sih.
Yang saya rasakan adalah kebersamaan bersama teman-teman dan solidaritas. Pesan yang bisa saya dapat dari kegiatan membuat mural kemarin adalah kami dapat mempererat pertemanan, meningkatkan solidaritas. Kami juga dapat membangun jiwa persatuan kami, yang khususnya sebagai pelajar seperti kami. Kalau ditanya manfaat sih banyak ya, terutama di poin terakhir P5 yaitu kreatif. Apalagi murid SMSR ini kan emang murid yang menjunjung tinggi seni gitu kan, jadi mereka tuh bisa untuk menuangkan kreativitas mereka melalui sketsa dan mural ini. Terus juga ada juga poin yang bilang bergotong royong kan. Nah, dalam poin ini kita semua menciptakan kolaborasi yang dimana semua itu ikut serta dalam satu kelas. Mereka ikut serta untuk menggambar mural atau sketsanya itu sendiri sih. Jadi di kelas aku juga ada anak yang cenderung pendiam, tapi dia tetap ikut serta dalam kegiatan ini. Jadi kan emang meningkatkan kreativitas serta solidaritas. Dari kegiatan P5 kemarin, saya diajarkan untuk arti dari kerjasama ataupun usaha. Selain itu, saya juga diajarkan antara persolidan atau persaudaraan antara teman dan saya sendiri. Di awal yang tidak terlalu akrab, sekarang menjadi akrab dan mempunyai banyak teman. Selain itu, saya juga diajarkan oleh artinya mengutarakan sebuah ide ataupun gagasan untuk dipersuarakan kepada mereka, seperti bermusyawarah dalam atau merenungkan sebuah ide. Manfaat dari kegiatan P5 kemarin adalah kami merasakan momen-momen kebersamaan itu lebih penting dan lebih berharga. Kegiatan mural dan sketsa bersama dari hari Senin sampai Selasa, menurut aku itu tuh seru banget malah, apalagi ada perform band dari guru dan juga murid. Menurut aku itu tuh pengalaman yang berharga, apalagi kan aku angkatan corona ya, lebih banyak diem di rumah alias daring, dan itu tuh benar-benar ngelatih mental aku di luar kelas, di depan banyak orang, dimana aku bisa kenal sama orang lain, sama kelas sebelah dan kelas, mungkin adik kelas juga. Dan menurut aku itu tuh dalam kegiatan itu kita bisa melatih kebersamaan kita kan. Kalau bekerja sama dengan orang lain itu nggak gampang ya, kita harus sabar, kita harus bisa menghargai satu sama lain ya. Intinya pokoknya seru banget, dan mungkin di kemudian hari kegiatan seperti ini bisa dilakukan lagi dengan inovasi yang baru agar lebih menarik. Selama mengikuti kegiatan lomba sketsa dan mural kemarin, Nadia merasa sangat senang sekali. Karena Nadia yang masih kelas 10 ini bisa menjalin kerjasama, kebersamaan sama sekelas. Yang mana kita kan juga berbeda-beda kan. Ada berbeda-beda agama, dan sukunya juga. Sehingga menjalin rasa toleransi dan kebinekaan kita. Dan di situ juga kita harus saling menerima pendapat ya, untuk bisa menuangkan ide dalam sketsa tersebut dengan baik, dan juga melatih skill kita dari skill gambar dan dari kerjasama tersebut supaya bisa menjadikan hasil yang baik dan rapi. Pada pelaksanaan kegiatan P5 kemarin, kelas kami tentunya mengalami beberapa kendala, seperti pada awalnya kelas kami kebingungan menentukan desain, sehingga pada saat pengumpulan desain kelas kami belum maksimal dalam membuat desainnya. Selanjutnya, kelas kami juga kurang kekompakan, sehingga saat pembagian tugas kami kurang maksimal, karena ada beberapa siswa yang juga tidak ikut serta dalam kegiatan ini. Tetapi setelah kami diberikan arahan dan semangat oleh teman-teman dan guru-guru, akhirnya kelas kami dapat menyelesaikan sketsa dan muralnya.
kelas kami memakai tema tentang perjuangan. Dan perjuangan kemarin yang kami buat tentang pencabutan bendera Belanda menjadi merah putih. Mural kali ini kami mengusung sebuah perjuangan di mana perjuangan tersebut diwakilkan oleh beberapa periode waktu, di mana ada perjuangan dari Bapak Soekarno, Bapak Proklamator Indonesia, yang digambarkan dari Soekarno yang berwarna hitam putih agar menimbulkan kesan kokoh dan tegas. Kemudian ada juga perjuangan dari para pelajar untuk berprestasi dalam bidang apapun. Kemudian ada keberagaman yang diwakilkan oleh Bunga Rafflesia Arnoldi. Keberagaman di sini digambarkan melalui sebuah tari yang dimana tari tersebut berasal dari Bali, yaitu tari kecak. Selanjutnya ada perjuangan yang dilambangkan oleh gambar seorang tokoh pahlawan yang sedang berperang. Perjuangan pahlawan-pahlawan kita terdahulu tidaklah mudah. Mereka mempertaruhkan jiwa dan juga raga mereka demi kemerdekaan Indonesia. Mereka yang mengayuh sampai titik penghabisan, rapuh tapi tak kenal jatuh. Semuanya digambarkan oleh warna hitam di atas dan juga di bawah mural. Mereka membebaskan masa depan anak bangsa kita yang tentunya memiliki masa depan yang lebih cerah. Awan putih yang bergaris kuning pun ikut terlukis di dalam mural ini. Yang semua ini menggambarkan tentang kedamaian dan juga kesucian bagi bangsa Indonesia. Gedung tinggi yang menjulang ke langit pun ikut terlukis di dalam mural ini. Yang semua ini menggambarkan tentang cita-cita bangsa Indonesia yang lebih tinggi dan juga tekad yang lebih maju. Situasi mengubah banyak hal. Sekelompok manusia terjahit menjadi sebuah bangsa karena mempunyai nasib yang sama, meraih tujuan yang sama, dan juga menghadapi musuh yang sama. Persatuan Indonesia. Sama saat penjajah datang untuk pertama kalinya, tidak ada dari kita yang pernah menghadapinya. Tapi jika dulu, saat kita masih buta akan gambaran yang cukup tentang apa itu Indonesia pun masih bisa bersatu. Kenapa sekarang tidak? Maksud dari karya ini adalah di sini kan ada tokoh R. Soekarno. Maksud dari diberikan tokoh ini adalah supaya kita teman-teman bisa saling mengingat kembali pahlawan kita yang telah gugur. Dan di sini ada Garuda Pancasila. Maksud saya dan teman-teman agar warga Indonesia tuh selalu tertuju kepada asas kita atau kepada tujuan kita ini, karena banyak masyarakat atau warga Indonesia yang sudah melenceng jauh dari Pancasila ini. Teman-teman sudah tahu tentang P5 kan? Sangat seru dan menyenangkan bukan? Oke, saya Mela pamit undur diri, sampai jumpa.